Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan membuat video pembahasan tentang pretest kata kemarin. Jadi beberapa kelas udah saya koreksi, tapi ada yang nggak terkejar. Saya tetap koreksi. Apabila nggak terkejar, kalian bisa cek pembahasan di video ini buat persiapan ulangan besok. Jadi tentukan jenis senyawa, ion, kovalen, atau logam dari di bawah ini. Saya ambil yang kemarin di highlight. Kan kalian pas highlight itu kemarin nggak dikerjain kan? Itu tuh supaya buat contoh. Jadi kalau saya menentukan jenis ion, kovalen, dan logam itu ngelihatnya dari hal ini. Kalau ion, kalian harus ingat kalau reviewnya itu, kalau ion itu tuh adalah golongan terdiri dari logam dengan non-logam. Logam dan non-logam. Kovalen itu dari non sama non-logam. Non. Kalau logam, ikatan logam itu hanya logam saja, atau logam murni aja, atau sendirian, logam sendiri. Jadi tanpa ada non logam. Jadi seperti itu. Cek siapa aja sih logam. Kalian kan kemarin udah suruh kalian hafalin. Siapa aja logam? Logam itu adalah golongan 1A, 1A, 2A, 3A, dan transisi. Nah, 1A itu adalah HLI, Haji naik kereta rombongan Kaisar Firaun. Haji naik rombongan Kaisar Firaun misalnya. 2A, ini kan harus hafal, jadi kayak lebih mempercepat kalian untuk menghafal. 2A, beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. 3A, B, yang nggak ingin tersakiti, dan golok transisi. Jadi ngeceknya kalau kalian mau tahu dia ion atau kovalen atau logam, kalian cek aja depannya di sebelah sini. Cek aja bagian depan. Cek bagian depannya. Di sini depannya Mg. Kan ada 2 unsur. Kalau udah 2 unsur gini, belakang itu pasti non logam. Kenapa? Di tata nama senyawa kimia di bagian belakang itu adalah non logam. Yang bagian depan yang bisa berubah-ubah. Jadi kalian cek aja bagian depannya. Oh, Mg. Mg itu adalah Mg adalah 2A. Mg itu logam golongan 2A. Karena depannya adalah seorang logam, maka ini adalah senyawa ion. Senyawa ion. Kalau CO, nah kalau CO2, C itu bukan golongan 1A, bukan 2A, bukan 3A. Berarti dia adalah bagian depan. C adalah non-logam. Nah, C ini non-logam, O juga non-logam, berarti dia non-logam, berarti senyawanya kovalen. Nah, bagaimana dengan aluminium? Aluminium ini kan sendirian. Dia adalah logam. Golongan 3A, Al adalah seorang logam, dan dia adalah golongan 3A, tetapi bukan ion. Mengapa? Karena Al ini tidak diikuti non-logam. Al hanya logam sendiri. Maka ini adalah seorang senyawa unsur yang berikatan secara ikatan logam. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Kalau misalnya dia depannya logam, tapi belakangnya ada unsur lain, berarti logam sama non-logam kan, itu ion. Tapi kalau logamnya itu sendirian, nggak diikuti nama apa-apa, berarti dia adalah ikatan logam pure, murni. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ya, jenis ikatan dan senyawa yang terbentuk. Nah, kemarin ini tuh kayak banyak yang bingung kemarin. Saya lihat, perhatikan. Jadi tugas kalian, ketika kalian membentuk ikatan, kalian tuh harus tahu dulu konfigurasinya. Yang pertama adalah AL, itu kalian harus buat dulu konfigurasinya. 13 sama dengan 283. Kemudian kalau BR sama dengan
35, argon 18, argon 18, 4s2, 4s2, 3, 24s2, 3D, 3D 10, 4P, 18, 4P, 4P5. Ini elektron valensi P-nya nggak boleh dihitung sendiri, berarti harus tambah. Berarti ini adalah 5 tambah 2, 7. Ini elektron valensinya 7. Perhatikan, kalau kalian mau buat ikatan, pastikan kalian tahu dulu elektron terakhirnya berapa. Kemudian, kalian cek kestabilannya. Lihat. 3, ini kan tak stabil nih, berarti dia melepas 3 elektron. Supaya apa? Bisa jadi 8. Nah, ini adalah 3 elektron. Membuang lepas 3 elektron. Yang ini bukan melepas 3 elektron, tapi memasukkan 2 elektron. Memasukkan 2 elektron, masukkan 1 elektron. 1 elektron. Nah, Al menjadi Al3, karena dia ngebuang 3 elektron, berarti Al3+. Kemudian Br-nya menjadi Br-. Nah, perhatikan, kemarin ditanya jenis senyal ini adalah ikatan apa? Nah, ikatan yang terbentuk terjadi karena ada yang menyerahkan dan ada yang menerima, berarti itu disebut ikatan ion. Karena terjadi proses melepas dan menarik elektron. Melepas dan menarik elektron. Ada yang melepas dan ada yang menarik elektron. Kemudian ada juga alasannya karena terjadi antara logam dengan non-logam. Logam tuh siapa di sini? Logam itu ada si Al dan non-logam itu ada si Br. Nah, itu ya. Jadi 2 alasan kok ditanya. Terus pertanyaannya senyawa yang terbentuk udah dan sifat kepolarannya. Kemarin tuh saya lupa kasih soal 1, yaitu struktur Lewisnya. Saya lupa suruh kalian ngegambar struktur Lewisnya. Struktur Lewisnya. Nah, struktur Lewisnya itu, kalau ikatan ion itu harus jelas gambarnya, melepas dan menerima. Ini kan kalian udah lihat tuh senyawanya Al 3+, ini kan Al 3+ ditambah Br-, berarti menjadi, mereka tukar berarti menjadi apa? Di sini Al ngambil angka 1, berarti menjadi Al 1 dan Br ngambil angka sini, berarti Br3, Al Br3. Jadi gambar Lewisnya gimana? Al, karena ada proses serah dan menerima, dan ada logam sama non-logam, ini kan ikatan unsurnya tuh berbeda-beda sifat, satu logam, satu non. Jadi gambarnya nggak boleh berdekatan, tapi dipisah. Seperti itu, jadi gambar ya. Al kan ada 3, gambarnya 3. Br, perhatikan, kalian tuh kemarin masih bingung cara ngegambar. Kita tetap menggambar struktur Lewis atau elektron valensinya. Kita tuh ngegambarnya 7. Tapi kan dia butuh 1, maka taruh di depan tuh cuma 1. Nah, ini. Nah, sisanya berapa? Kan dia harus gambar 7. 1 elektron yang dia butuhkan, dia taruh di depan. Jadi gitu, kalau misalnya dia punya 6, dia kan butuh 2. 2 yang ditaruh di depan, sisanya taruh di belakang. Nah, si BR punya 7, dia cuma butuh 1, maka 1 yang dia taruh di depan. Sisanya 6 butir di belakang, gitu.
Hmm. Hmm. Nah, BR ini kan cuma butuh satu, maka ditaruh satu di sini. Hmm. Ya. Nah, di sini kan gambarkan AL memberikan ke BR. Hmm. Terus ini juga kasih, karena kan Bu kasih satu, iya, karena AL-nya butuh satu aja. Ini ya seperti itu. Maka kalau kita gambarkan, kita rapikan, itu ikatannya kayak gimana? Berarti gambarnya gini, AL, A ini satu kali, karena cuma AL 3 plus, karena dia udah ngebuang, ditambah BR-nya 3 kali BR, 3 kali BR, BR-nya kan ada 3 kali ya, terus di sini 3, dan BR-nya sekali nerima satu elektron, dia menjadi ion negatif. Jadi seperti itu gambar dari Lewis-nya, itu struktur Lewis. Kemudian sifat kepolaran. Nah, sifat kepolarannya tuh kalau ion, jika senyawa ion tuh pasti polar. Atau polar tuh artinya bisa menghantarkan listrik karena memiliki kutub-kutub. Polar tuh kutub. Berarti si Al itu udah jelas kutubnya, ada kutub positif, ada kutub negatif, jadi dia tidak perlu ditentukan lagi bagaimana polar atau enggaknya, itu udah pasti polar, ya. Nah, selanjutnya kita cek ke soal berikutnya. Ikatan untuk yang terjadi pada HF sama HS. Nah, kalau kayak gini, HF seperti ini, berarti dia sudah sebenarnya sudah menentukan nama senyawanya. Tapi kalau mau menentukan jenis ikatannya, kita boleh nggak langsung dari H kan non logam, F non logam, berarti jenis ikatannya adalah non logam sama non logam adalah kovalen. Tapi kalau mau lihat dari konfigurasinya boleh di sini H itu satu kan konfigurasinya, dan H dan F. Ini kita buat konfigurasinya satu. Nah, F-nya sama dengan 9. Buat dulu konfigurasinya H sama dengan 1. Dan nah, gimana satu ini nggak stabil, dia mengikuti aturan oktet, yaitu harus stabilnya, kalau yang lain kan ikut 8. H itu butuh 1 elektron. Terus kemudian F itu konfigurasinya kerjain sama dengan 2, 7, kemudian konfigurasinya menjadi perlu berarti dia juga kan 7 itu ikut aturan 8 atau oktet, berarti dia ikut 8, dia perlu biar jadi 8 dia perlu 1 elektron juga, jadi ikatannya ini saling sama-sama membutuhkan, berarti ikatan yang saling membutuhkan elektron yaitu berarti menggunakan elektron secara bersama-sama, berarti itu ada jenis ikatan kovalen. Nah, kalau kalian mau ngeliat pembentukan senyawanya, perhatikan H tarik elektron 1, kita kan harusnya nulisin H- kan, tapi ternyata kita nggak boleh nulisin H-. Kalau H- berarti di golongan 7A, dia nggak cocok kemiripan sifatnya dengan golongan 7A. Jadi dia walaupun dia tarik 1 jadi min, dia tetap ditulis plus 1 ke depannya. Ditambah F. Ditambah F kan narik 1 elektron, berarti menjadi F- juga, karena dia narik 1 elektron, F- menjadi H tarik F ngambil angka H, karena sama-sama H tarik 1 elektron di sini, berarti menjadi H1. Kemudian F juga tarik angka yang ada di sini, yang ada di apa ini, H di sini juga ada, abaikan jadi H1F1, berarti HF atau asam fluorida. Nah, HF, jadi jenis ikatannya apa? Jenis ikatannya adalah apa? Ayo, jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Jenis ikatannya tuh kovalen karena
Kovalen karena saling membutuhkan elektron. Karena saling membutuhkan elektron. Nah, selain itu karena dia membutuhkan dan terjadi antara non-logam dengan non-logam. Oke. Kemudian itu jawabannya ya. Jadi katanya kovalen. Kemudian bagaimana sih struktur Lewisnya? Nah, struktur Lewis, ingat struktur Lewis adalah struktur yang menggambarkan unsurnya dengan elektron valensinya. Jadi gambar dulu HF, berarti langsung gambar H. Ingat, kalau ikatannya kovalen berarti harus berdekatan. Kenapa? Kalau ion nggak berdekatan antara. Kenapa? Kalau ion itu antara logam sama non-logam. Karena dua sifat yang berbeda itu, maka gambarnya agak berjauhan, dipisah. Tapi kalau ikatan kovalen, mereka ini sama-sama non-logam dan sama-sama butuh elektron. Jadi kan saling pinjam tuh, jadi digambarkannya berdekatan. Kalau ion, kalau kalian ngelihat gambar ion, perhatiin ion tuh dipisah, ini logamnya, ini non-logamnya. Untuk apa sih kayak kelihatan gitu, siapa yang serahkan, siapa yang menerima. Tapi kalau Lewis enggak. Kalau kovalen enggak, berdekatan antara logam sama non-logam. Balik lagi ya, H punya satu, dia butuh satu elektron. Prinsipnya, setiap dia butuh berapa elektron, dia tuh taruh segitulah yang dia taruh di depannya. Nah, H punya satu elektron dan butuh satu elektron. Berarti kita gambarkan yaitu dia punya satu elektron. Maka gambarnya titik satu, dia butuh satu ya. Nah, sekarang si F. F itu punya 7, tapi dia cuma butuh satu elektron loh. Maka dia taruh berapa di depan? Yang di depan itulah yang dia taruh satu aja. Berarti sisanya berapa? Gitu. Jadi gitu ya. Nah, ini. Nah, 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, satu elektron. Nah, inilah kita sebut HF. Berarti ikatan H minjem sama F, F juga pinjam H. Jadi kok kita gambarkan H ini 2, itu enggak? 1, 2. Berarti 2 elektron. Si F. Nah, coba lihat F. Nah, hitung dia juga akhirnya minjam punya F ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akhirnya. Kalau kita gambarkan secara rapi, gambarnya itu seperti ini. H strip F. Nah, H strip F. Karena cuma ada satu ikatan gini, kita sebut dengan ikatan kovalen tunggal. Karena satu ya yang berikatan satu pasang gitu. Itu ya. Kemudian sifat kepolaran. Nah, dari tugas kemarin, beberapa anak saya koreksi satu kelas tuh banyak yang suka masih ketukar. Jadi perhatikan ya, kepolaran suatu senyawa, kepolaran ion kan udah pasti polar ya, pasti menghantarkan listrik. Kepolaran dari kovalen itu menentukannya ada 2. Kovalen ada dua cara. Yang pertama, kalian harus cek senyawa yang kalian hadapi itu tuh berapa atom sih? Atau senyawanya terdiri dari 2 atom. Nah, kalau 2 atom, itu lihatnya polar itu kalau beda jenis. Nah, kalau non-polar itu sejenis. Contoh 2 atom tuh kayak gimana? Kan hitung dulu senyawanya. Contoh nih, sekarang HF. HF, coba hitung HF. HF nih, saya warna merah ya biar terang. H di sini 1, nggak ada angka apa-apa berarti sebuti. Ini kan. Nah, H1, udah. F ini berapa? Juga 1. Nah, coba dihitung. 1 tambah 1 ini berapa? Nah, 1 tambah 1 nih berapa atomnya? 1 tambah 1 nih, berarti atom ini terdiri dari 2 atom. Nih, 2 atom. Lanjut, kalau misalnya O2, oksigen misalnya O2. Nah, nih O2 nih. Coba lihat, O2 ini berapa atom? Coba hitung. O-nya 2, berarti kalau digambarkan pisah-pisah, O ikat O. Nah, O tambah O berapa? O sebutik tambah O sebutik, berarti sama dengan 2 atom, gitu. Gitu loh, 2 atom. Bu, yang kayak mana yang bukan 2 atom? Contoh yang bukan 2 atom.
H, bentar ya, H2S misalnya, H2O. Nah, kalau ngeliat H2O, coba hitung. Kalau nggak ada keterangan di sini kan berarti dia satu nih. Ah, coba hitung. 2 tambah 1 berapa? Nah, coba dihitung. Nah, nih. Nah, berapa? 2 tambah 1. 2 tambah 1 berarti 3 atom. Gitu loh ngeceknya. Ya, jangan sampai salah lah. 3 atom. Nah, jadi ngecek senyawa kovalen itu 2 atom atau 3 atom. Cek dulu. Kalau 2 atom soal surga. Ngeceknya polar kalau beda jenis. Kalau sejenis berarti non polar. Contoh nih, HF. HF ini 2 atom, tapi H beda dengan F. Berarti ini beda jenis kan? Berarti HF tuh HF contohnya. Dan HF itu adalah termasuk senyawa kovalen polar. Kalau non polar yang sejenis tuh 2 atom. Contohnya O2, O ikat 2, H2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang berarti terjawab nih, HF sifatnya adalah dia 2 atom, tapi beda kepolarannya, berarti bersifat polar. Karena 2 atom beda jenis. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, Bu, no, kalau misalnya dia lebih dari 2 atom, lebih dari 2 atom tuh ngelihatnya dari mana? Lebih dari 2 atom itu harus pakai gambar Lewis. Gambar Lewis. Lihat atom pusat. Nah, lihat atom pusatnya. Nah, kalau lihat atom pusat, jadi kalau lebih dari 2 atom, kalian ngitung lebih dari 2 atom nih, kayak ini, udah 3 gambar dulu, lihat atom pusatnya. Polar itu kalau ada PEB, polar berarti ada PEB. PEB-nya lihatnya yang mana? Yang di pusat, bukan semuanya. Non polar berarti tidak ada PEB. Gitu. Ya, seperti itu loh. Polar itu ada PEB, non polar tidak ada PEB. Berarti harus pakai gambar Lewis yang mana, Bu? Yang kayak gini. Ya, kenapa sih Bu gambar Lewis yang 2 atom harus pakai gambar? Jadi sebenarnya gini, kalau di Lewis itu kalau menentukan polar kan ngelihat ada PEB. Nah, kalau 2 atom tuh nggak ada atom pusat karena dua-duanya sama jumlahnya. Nggak ada. Atom pusat tuh adalah atom yang sendirian. Yang lain tuh ramai. Nah, kalau kalau 2 atom kan nggak ada yang pusat, makanya penentuan tuh kovalen itu dari gambar. Tapi kalau dia pakai 2 atom, itu ngeliatnya cuma sejenis sama beda jenis. Seperti itu. Kalau lebih dari 2 atom, kalian tetap wajib gambar. Apa sih Bu gunanya kita gambar kayak gini? Gunanya banyak. Kalian ngegambar gini kan juga bisa melanjutkan di bab depan, yaitu bentuk molekul. Gitu. Dah, lanjut ya. HF berarti jawabannya ikatannya kovalen, bersifat polar, gambar seperti ini. Dan soal nomor 2C, yaitu ikatan yang terjadi antara H dengan sulfur. Kemarin ada nanya, Bu, kalau H sama Se gimana? Nah, kerjakanlah sama bentuknya. Mereka satu golongan. Nah, yuk. H sama S, berarti kalian kerjakanlah nih H sama S. H, Bu, 1. Berapa nih? H sama dengan 1. Berarti, yuk, 1. Berarti kalau S, 16. S 16, saya agak cepat ya, 16. Berarti sama dengan 2, 8, 6. Nah, berarti hanya butuh apa? H butuh 1. Untuk stabil, H butuh 1 elektron. Ingat, H mengikuti aturan 2 elektron atau supaya stabil atau duplet. Kalau yang lain menggunakan ikut aturan 8. Yaitu aturannya kita sebut dengan aturan 2 elektron. Dah, H tarik 1 elektron, berarti menjadi H apa? Muatannya H min, tapi kita tak boleh nulis H min, karena dia tidak cocok. Golongan 7 jadi tetap terus H plus. S tarik 2 elektron, berarti kan kelebihan, berarti jadi S2 min. Dah, berarti H plus ditambah S2 min, jadi berapa? Jangan lupa angkanya dipisah. Set, ini berarti menjadi H berapa nih? H ngambil angka 2, berarti H2.
Terus di sini S ngambil angka H berapa? Sini, ngambil sini, set, nggak ada angka apa-apa di sini, 1 ya kan? Berarti H2S1 nih. H2S1 nih. Nah, biasanya di kimia 1 tuh tak ditulis, terus kosong ini. Ini berapa atom nih, cek? 2. Hanya 2 butir. S nih 1 butir, berarti 3 atom. Kalau 3 atom ngecek polarnya pakai gambar gitu. Dah, sekarang ngeceknya dia struktur Lewisnya seperti apa. Struktur Lewis, saya ulang, adalah struktur yang menggambarkan atomnya berikatan dengan elektron valensinya. Cara ngegambarnya adalah, lihat yang sendirian tuh S. Jadi gambar dulu S. Ini gambar, saya enggak marah ya, saya cuma lagi keras-keras supaya enggak ngantuk. S. Ini hanya 2 butir, berarti gambarlah hanya di sekitarnya nih. Nah, dah sekarang H punya 1, butuh 1 elektron. Berapa butir yang kita taruh di depan? Yang kita taruh depan tuh yang ini loh, yang dia butuhkan. Nah, ini. Nah, ini. H butuh 1 ya, Bu. Berarti tarik 1. Butuh 1 aja. Nih, H juga butuh 1. Dah. Nah, sekarang S. Nah, kalian tuh kemarin bingung karena kalian ngegambar struktur Lewis tuh dari tengah. Gambar aja struktur Lewis tuh dari samping dulu, ini dulu. Nanti S tuh nyesuaiin. Nah, S punya 6. Dia butuh 2 aja. Nah, ini minta berapa? Minta 1, kasih. Kata H, mintalah 1, kasih 1. Ini juga, mintalah 1, 1. Terus S yang ini. Sisa berapa yang belum dikasihnya? Masih sisa 4. Dia kan 6, dia udah keluarin 2. Sisa 4. Berarti 2. 1, 2 gitu. Dah. Nah, cek. Yuk. Sampai sini. Ini gambarnya. Nah, kita rapikan jadi gimana? Kita rapikan. Dah. Terus di sini ada. Nah, ini ada H. Terus karena dia berikatan 1 angka ini, berarti gini. Sama S. Kemudian H yang sebelah sini juga 1 ikatan terjadi lurus. Set. Dah. H. Nah, kemudian S masih ada sisa nggak terpakai. Berapa? 1, 2. 1, 2. Dah. Kenalan lah ini. Kita kenalan sama ada namanya pasangan elektron ikatan. PEI. Berapa PEI-nya? Di sini PEI itu adalah pasangan elektron ikatan. Ada namanya PEB, pasangan elektron bebas. Ini saya kasih keterangan. Pasangan elektron ikatan. Ikatan tuh artinya yang jadian. Ini loh pasangan elektron ikatan. Saya kasih merah ya. Saya kasih hitam. Ini loh nak, yang namanya PLI ini. Ini PLI ini nak. Nah, ini yang hitam ya. Ini PLI. Berarti PLI-nya ada berapa sih? PLI-nya tuh ada 2. Dah. PEB. Nah, PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Nah, bebas tuh yang mana sih? Bebas tuh hanya ada di pusat. Nah, gitu. Jangan semuanya dihitung. Pusat tuh siapa? Pusat tuh yang sendirian. Yang sendiri. Nah, makanya pada atom yang kalau senyawa hanya 2 atom, itu nggak ada PEB. Karena dua-duanya sendiri. Nggak bisa. PEB itu terjadi pada atom yang lebih dari 2. Karena kayak gini kan harus ada yang sendirian. Nah, siapa yang sendirian? H2S sendiri. Maka atom pusatnya itu si S. Coba, S di sini itu berapa banyak elektron bebas yang nggak terpakai? Yang mana? Saya kasih merah. Ini pelan-pelan nih yang tak paham. Sini, nah ini loh nak bebas nak. Nah, ini 2. Nih, nah. Yang merah berarti pada kasus ini pasangan elektron bebasnya itu ada berapa? Ada 2 pasang. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana sifat kepolarannya? Nah, sifat kepolarannya perhatikan. Dia kovalen yang terdiri dari
terdiri lebih dari 2 atom. Ngeceknya gimana? Ceknya berarti lihat PEB, lihat PEB-nya. Ada enggak PEB? Nah, lihat PEB, dia ada PEB. Berarti pasangan elektron bebas, berarti sama dengan ada 2 pasang, berarti dia bersifat polar. Jadi seperti itu. Dah ya, sekarang masuk ke soal nomor itu 2 ya. Nomor 3. Nomor 3 ini, nomor 3. Sorry berantakan. Nomor 3 pertanyaannya, mana yang memiliki nilai keelektronegatifan yang paling polar? Nah, kalau yang paling polar itu gampang banget kalau ada nilai keelektronegatifan. Tipsnya adalah cari aja yang sifat selisihnya paling besar. Polar itu yang sama dengan selisih. Polar itu cari ya sama dengan selisih elektronegatif paling besar. Tetapi tanda positif atau negatif itu diabaikan. Tanda positif dan negatif itu diabaikan. Gitu. Nah, kalau ngeliat dari sini HBr, coba lihat HBr. Kalau HBr kan hitungnya, saya hitung langsung sini ya. HBr berarti 2,8 dikurang 2,1 langsung. 2,8 dikurang 2,1 itu sama dengan 0,7. Terus kalau HF, coba cek HF. Kalau HF 4 dikurang 2,1. Bu, Ibu nggak terbalik Kak? Enggak. Jadi nilainya kita cuma perlu selisih aja. Berarti ini 1,9. Nah, kalau BRF, coba cek BRF. Nilai BRF, ceknya BR 2,8. BRF kurang F ya 4. Berarti 4 dikurang 2,8. 4 dikurang 2,8 berarti 1,2. Dengan 1,2. Nah, kalau seperti ini, siapa yang selisihnya paling besar? Selisih paling besar itu berada di HF. Nah, ini. Kenapa? Karena nilainya 1,9. Berarti siapa paling polar? Yaitu HF. Ya, seperti itu. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4. Mana senyawa-senyawa yang merupakan ikatan kovalen koordinasi? Ini adalah tipikal soal UN, jadi makanya dimasukkan. Masih ingat nggak kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang disebabkan karena oleh elektron yang di-sharing kan. Biasanya kan kovalen itu pemakaiannya bersama, saling ngasih kan. Kalau kovalen koordinasi itu enggak, yang ngasih cuma satu pihak untuk ngebantu atom yang lain. Nah, karena apa? Karena diri sendiri itu udah stabil. Nah, ciri-ciri kovalen koordinasi adalah cari aja kok gambar seperti ini yang elektron yang di-sharing itu hanya satu pihak. Karena cuma dari satu pihak. Biasanya ketika mereka berhadapan, simbolnya tuh sama. Kayak contoh nih, nomor 2. Coba lihat, oksigen tuh simbolnya titik-titik elektronnya. N tuh XX kan. Kalau lihat N sama O ini berhadapan, ini artinya N kasih X. O juga kasih bulatan. Berarti ini bukan kovalen koordinasi. Ini artinya kovalen biasa. Karena ada 2 pasang, nomor 2 ini kita boleh sebut dengan kovalen. Dia kovalen, saling memberikan elektron atau saling meminjamkan. Tapi masing-masing ngasih 2. Ini disebut kovalen rangkap 2. Sekarang masuk ke 4. 4 itu nggak ada yang dipakai ikatan. Nah, nomor 4 itu elektron bebas biasa. Nah, nomor 3, perhatikan. Nomor 3 ini adalah H kasih 1. O kasih 1 dalam bentuk bulat. Mereka kan saling bekerja sama tuh. Tapi cuma ngasih 1. Berarti ini namanya kovalen tunggal. Nah, sekarang nomor 1. 1 ini coba perhatikan. N kan simbolnya bintang, ngasih ke O. Tapi O nggak kasih, buktinya nggak ada punya oksigen di daerah sini. Ini artinya si N memberikan secara cuma-cuma.
Maka kalau pemberian secara cuma-cuma, nomor 1 itu kita sebut dengan kovalen, yang karena satu orang aja yang nyumbang, itu disebut kovalen koordinasi. Gitu. Jadi jawaban 1 itu koordinasi. Pertanyaannya adalah, mana yang merupakan ikatan kovalen koordinasi? Berarti 1. Kovalen nangkap 2, itu berarti 2. Dan kovalen tunggal 3, berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Itu ya. Ya. Kemudian, nomor 5. Nah, terakhir hari ini. Perhatikan sifat senyawa berikut. Senyawa titik lelehnya 1006, berarti senyawa berdasarkan sifat senyawa tersebut, senyawa V titik lelehnya 1000 lebih, tapi nggak larut dalam air. Dia padatan bisa menghantarkan, lelehan apalagi bisa menghantarkan listrik. Kalau X tuh -6 tuh udah rendah, tidak larut dalam air, tidak menghantarkan. Nah, siapa ikatan ini? Nah, sebentar, karena ini nih masih juga banyak yang bingung. Sebentar ya, saya cek, saya ambil kesimpulan saya, kita buat kesimpulan bersama. Lihat ini sebelah, perhatikan kesimpulannya sama-sama yuk. Perhatiin. Kalau logam, ini kesimpulan semua sifat-sifatnya. Kalau logam itu titik didihnya, logam tuh kan logam kan keras, maka titik didihnya pasti tinggi tuh. Nah, menghantarkan panas nggak? Padatannya, iya. Coba aja kalian pegang sendok, kalian colokin ke listrik, bisa nyentrum. Lelehan, iya. Larutan, saya kurang nggak tahu, ada nggak larutan logam? Ion, ion tuh titik, karena ion, perhatikan, ion tuh terdiri dari logam sama non-logam. Logam sama non-logam. Titik lelehnya bagaimana? Tinggi. Kenapa tinggi, Bu? Karena ada sisi logam di sebelah sini. Padat nggak, Bu? Iya. Padatannya perhatikan. Ion kan gabungan antara logam sama non-logam tuh. Jadi bentuk strukturnya tuh masih agak susah kalau padatan. Karena dia kaku. Positif sama negatifnya tuh kaku. Maka ion tuh pas padatan belum X. Ya, tapi saat lelehan udah ada bantuan air, positif sama negatifnya tuh udah mulai bergerak, jadi dia mulai bisa. Iya. Nah, larutannya ya, apalagi udah ada air. Kovalen polar rendah, Bu. Rendah tuh seperti apa? Rendah tuh kayak misalnya nggak ada panutan gimana sih, rendah atau tinggi. Rendah tuh kayak di bawah 100 tuh kategori rendah. 120 rendah. Padat. Nah, kovalen tuh padat nggak bisa, lemah. Lelehan nggak bisa juga, larutan baru iya. Jadi kovalen polar itu bisa menghantarkan dengan bantuan air. Nah, kalau non-polar rendah, tidak bisa menghantarkan padatan, dan tidak juga bisa menghantarkan sama sekali. Semua fase apapun dia nggak bisa. Jadi perhatikan di sebelah sini, cara ngebacanya, kalau logam tuh titik leleh tinggi bisa menghantarkan. Kalau ion titik lelehnya tinggi, tapi padatnya nggak bisa menghantarkan. Dia baru bisa menghantarkan dimulai dari lelehan sama larutan. Kalau kovalen polar, titik lelehnya rendah, padatnya tidak bisa, lelehan tidak bisa, dia baru bisa menghantarkan kalau kovalen polar itu dengan bantuan air. Makanya fasenya fase larutan baru bisa. Kalau kovalen non polar tidak bisa. Jadi yang bisa menghantarkan semua logam. Kalau ion mulainya dari lelehan. Kalau kovalen polar mulainya dari larutan. Kalau non polar nggak bisa. Sekarang masuk ke contoh soal. Nah, V titik leleh yang mendekati 1900, 1000 B itu kategori tinggi. Kelarutannya tidak larut. Nggak usah perhatikan nih. Yang ini yang perhatikan. Padatannya menghantarkan lagi lelehan. Berarti udahlah tinggi bisa menghantarkan mulai dari padatan. Berarti ini ikatan kovalen logam. Nggak, Bu, kok bukan ion? Kenapa? Ion padatan tidak bisa menghantarkan. Ion tuh menghantarkan dimulai dari lelehan. Terus X, -6, udah pasti rendah. Tidak menghantarkan. Berarti dia udah -6 nih, udah rendah. Berarti dia termasuk kategori kovalen. Kovalen apa ya? Nggak menghantarkan dua-duanya. Berarti kovalen non polar. Jadi seperti itu. Jawabannya adalah logam dan kovalen non polar. Ada nggak? Jawabannya adalah D. Nah, sekian dari pembahasan saya. Saya tetap ngoreksi. Kalau agak telat, kalian bisa lihat
pembahasan ini dan cocokkan dengan jawaban kalian. Oke, selamat siang. Semoga ulangan besok kalian sukses. Saya akhiri video hari ini. Jangan lupa makan dulu, baru belajar, jaga kesehatan. Apabila kalian ngerasa ini kurang sehat, istirahat dulu. Jangan terlalu banyak di luar. Jaga kesehatan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.